Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Palu, jangan lupa membeli buku. Ada abang yang rindu tapi tak bisa bertemu. Asik. Jancuk. Dan pada kesempatan kali ini, Timun Suri akan membuat video tentang tragedi yang terjadi di daerah Bintaro. Mau tahu tragedi apakah itu? Tonton video ini sampai habis. Masih ingatkah kalian tentang tragedi transportasi yang banyak menewaskan korban dan tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi Indonesia? Ya, betul. Kecelakaan kereta api Bintaro 1987 atau yang dikenal dengan nama tragedi Bintaro 1. Peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran KA 220 bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota KA 225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dengan mencatatkan 139 korban tewas dan 254 orang lainnya luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan, mengingat kerasnya tabrakan head to head. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara. Kecelakaan kereta api Bintaro memiliki dua versi kronologi. Versi yang pertama itu versinya PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Berdasarkan GAPK atau Grafik Perjalanan Kereta Api yang berlaku saat itu, KA 225 dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada pukul 6.40 untuk bersilang dengan KA 220 pada pukul 6.49. Pada kenyataannya, KA 225 terlambat 5 menit. Pada saat itu, emplasmen stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur telah ditafsirkan penuh dan tidak dapat menerima persilangan kereta api karena jalur 1 dalam kondisi buruk dan hanya dipakai untuk langsiran dan sepur simpan. Jalur 2 berisi kereta api barang dan jalur 3 berisi kereta api 225 yang berhenti. Karena stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka KA 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya, Kebayoran. Sesuai dengan peraturan dinas, petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA Sudimara wajib yang pertama meminta izin kepada PPKA Kebayoran melalui telepon dan mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan atau PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur KA 225. Namun sayangnya surat PTP itu diserahkan tanpa memberikan izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran. Bahkan PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur karena diserahkan melalui seorang petugas pelayanan kereta api. Baru kemudian dibacakan masinis dan kondektur KA 225. Barulah setelah itu PPKA Sudimara menelepon ke PPKA Kebayoran Sikmalam yang bernama Mat Ali untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Kemudian Mat Ali menjawab, "Gampang, nanti diatur."
Pagi itu terjadi pergiliran PPKA dari shift malam ke shift pagi. Saat serah terima shift tersebut, Mat Ali memberitahu PPKA shift pagi yang bernama Umriyadi bahwa KA 251, 225, dan 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran. KA 251 sedang melaju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan KA 220. Begitu KA 251 berhenti di Kebayoran, Umriyadi meminta izin memberangkatkan KA 220 ke PPKA Sudimara jam hari. Namun jam hari menjawab bahwa dirinya sedang sibuk. Seharusnya sesuai prosedur yang ada, jam hari harus menyatakan menolak memberikan izin keberangkatan bagi KA 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Pada saat itu, KA 225 mulai dipadati penumpang. Ada yang bergelantungan di pintu, di jendela, di toilet, dan bahkan di lokomotif. Begitu komunikasi antar PPKA ditutup, Umriyadi justru memberangkatkan KA 220 dengan asumsi bahwa persilangan KA 225 tetap dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Umriyadi menelepon ke jam hari bahwa KA 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Padahal PTP sudah terlanjur diberikan kepada masinis dan kondektur KA 225. Dengan kebingungan tersebut, jam hari mengakali masalah ini dengan melangsir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara. Petugas stasiun itu pun melapor ke jam hari bahwa KA 225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat jam hari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Jam hari pun berlari di tengah rel sembari mengibar-ngibarkan bendera merah ke arah KA 225, tetapi gagal menghentikan kereta. Jam hari pun akhirnya kembali ke stasiun Sudimara dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba, masinis 225 terkejut melihat KA 220 telah berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem, tabrakan tak terhindarkan. Tabrakan ini terjadi pada tikungan S, kilometer 17. Total kerugian material yang diketahui berdasarkan laporan akhir PJKA tersebut adalah 1,9 miliar. Korban tewas 139 orang, total 254 luka-luka dengan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka ringan. Itulah versi PJKA. Nah, kemudian versi yang kedua, versi masinis KA 225. Berbeda dengan tudingan di pengadilan dan laporan akhir PJKA bahwa masinis KA 225, Slamet Suradio, memberangkatkan sendiri kereta apinya tanpa izin. Pak Slamet mengatakan dengan tegas bahwa dirinya sama sekali hanya mengikuti instruksi dari PPKA Sudimara menggunakan PTP tersebut. Bahkan, Pak Slamet berkali-kali menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah sebuah kebohongan besar. Jadi kalau ada orang mengatakan berangkat sendiri itu bohong. Karena apa? Apa untungnya saya memberangkatkan kereta api berangkat sendiri? Ia juga menegaskan bahwa tak ada hal apapun yang dikhawatirkan karena ia merasa tak melihat semboyan apapun yang diterimanya. Saat terjadi tabrakan, Pak Slamet juga meluruskan apa yang diberitakan di media, termasuk dalam koran Pembaruan yang pertama kali membahas mengenai tragedi Bintaro 1987, yang menulis masinis lompat pada koran tersebut. Ia menanggapi, kaki saya ngesot-ngesot, tidak bisa jalan, akhirnya saya merambat melalui jendela saat terjadi tabrakan. Pak Slamet tergencet oleh badan lokomotif.
dalam keadaan bersimbah darah dan dijemput oleh seorang wanita dengan mobilnya ke rumah sakit. Dalam keadaan PTP masih memiliki bekas bercak darah. Begitu kejadian kan ramai, ada orang yang bawa mobil, orang perempuan itu menyatakan saya, "Mbak, ini masinisnya Mbak." "Oh ya, bawa aja ke rumah sakit langsung." Yang bawa itu orang perempuan. Dia menyupir sendiri langsung. Sekalipun saya ini muka saya banyak darah, KTP saya kan tetap ada di kantong. Pak Slamet berhasil membuktikan kepada hakim bahwa dirinya tergencet dan tidak melompat, dan menuding bahwa orang yang menuliskan berita tersebut adalah orang fitnah. Peristiwa ini menyebabkan kerugian yang sangat besar dan banyak menewaskan banyak korban. Akhirnya, Pak Slamet divonis hukuman 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaannya sebagai masinis. Ia ditahan di lapas Cipinang dan bebas pada tahun 1993. Sejak saat itu, Pak Slamet sempat hanya apel di kantornya karena sudah dibebas tugaskan. Pada tahun 1994, ia dipecat dari jabatannya sebagai masinis. Kemudian nomor induk perkeretaapiannya, pegawai perkeretaapiannya dicabut pada tahun 1996 oleh Departemen Perhubungan Indonesia. Ia pun tidak mendapat uang pensiun sama sekali. Ada katanya saya loncat, katanya itu bohong sekali, itu orang fitnah, jelas fitnah. Tapi saya nggak rela tuh, jadilah asal sidang aja, nanti di pengadilan bagaimana aja. Nah, setelah udah sidang, nggak lama kan saya dipindahkan ke rumah sakit ini, di penjara, dipindahkan belum putus. Jadi sidang saya itu berangkatnya dari penjara Cipinang. Mungkin setelah saya dari penjara di situ menjalankan hukuman kurang lebih 3 tahun, 3 bulan setengah, kan ada penawaran gerasi. Saya gerasi, terus suruh keluar, mohon hak saya dikeluarkan pensiun. Karena sekalipun saya habis di penjara kan bukan kehendak, saya bukan berbuat jahat, kan ini musibah, kecelakaan. Kalau di kereta api namanya PLH. Kalau memang memberatkan saya sangkanya ini, kalau begitu ada bentuk PTP segala macam itu nggak ada artinya, segituin aja. Karena menurut PTP itu kalau masinisnya udah megang PTP kan nggak ada kereta lain selain kereta itu lewat. Jadi begini Pak ya. Jadi sebelum kereta api saya sampai di Kebayoran, ini nggak ada kereta lain yang bisa lewat ini. Kenapa kalau PPKA pada dapat pensiun, saya kok enggak? Kan saya bagaimana perintah, begitu kan ada. Saya minta supaya pemerintah memberikan saya hak saya diberikan kepada saya. Nah, itulah versi kedua, versi dari Bapak Slamet Suradyo selaku masinis KA 225. Dan itu juga sedikit kisah tentang tragedi Bintaro 1. Semoga kejadian seperti itu tidak terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Jika ada teman-teman yang ingin melihat full filmnya tentang tragedi Bintaro 1 dan wawancara secara lengkap dari Bapak Slamet Suradyo, bisa mengklik link yang nanti akan saya share di kolom deskripsi. Luna Maya beli sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.